kami memilih gajah sebagai simbol baru perjuangan. Gajah dalam budaya Jawa dipandang sebagai lambang kekuatan yang besar, yang tenang dan berwibawa. Ia tidak mudah terpancing, tidak gegabah, tapi ketika bergerak, langkahnya membawa dampak yang besar. Halo, selamat siang. Kita ngobrolin yang baru hangat kemarin soal PSI baru menggelar kongres dan melakukan rebrand atau mengganti brand atau mengganti logo mereka dari mawar menjadi gajah. Bagi sebagian orang rebranding ini cukup baik, tapi sebagian kalangan lagi mengatakan bahwa simbol atau logo gajah sangat-sangat tidak tepat atau bisa dikatakan blunder. Mari kita bahas soal itu. Apakah gajah cukup baik untuk merepresentasikan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang baru saja kongres dan dihadiri Presiden Prabowo kemarin. Oke. Sebelum masuk ke sana, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai pemikiran Roland Barthes atau dalam lidah orang Indonesia mengatakan Roland Barthes. Seorang pemikir atau tokoh dari Prancis yang sejaman dengan Jacques Lacan, Derrida, Foucault. Gitu, ya. Mereka mencoba melampaui strukturalisme, jadi tidak terpaku pada struktur sebatas objektifikasi, tapi ada di luar itu. Mereka melampaui itu. Nah, kembali pada Roland Barthes, makna yang ditawarkan oleh Roland Barthes itu adalah denotasi yang nantinya membentuk menjadi suatu mitos. Gitu. Sederhananya bahwa simbol, gambar, visual, pencitraan itu tidak sebatas pada makna denotasi, ada makna konotasi yang dimunculkan dari situ, dari visualisasi tadi dan sejenisnya. Oke, berikutnya kita akan membahas perubahan logo PSI dari mawar, tangan yang memegang mawar, menjadi gajah. Oke. Mawar itu diasosiasikan dengan nilai sosialis atau progresif, ya. Perjuangan progresif. Makanya banyak digunakan oleh partai-partai berhaluan sosialis atau partai buruh atau yang berideologi kiri. Contoh misalnya ada partai berideologi kiri itu, contohnya itu Partai Sosialis Prancis, Partai Demokrat Sosialis Amerika, dan Partai Buruh di Inggris. Mereka menggunakan logo mawar. Lalu kita lihat mengenai gajah. Gajah itu ya berasosiasi secara ideologis dengan konservatisme, ya. Yang paling menonjol itu dipakai di Amerika. Simbol gajah, gambar gajah itu dipakai oleh Partai Republik Amerika Serikat. Ya, karena memang cuma dua partai yang bertarung di sana, gitu. Kalau nggak
Partai Republik ya Partai Demokrat. Gajah secara visual kita memahaminya sebagai seekor binatang yang besar yang punya gading. Lalu indukan gajah selalu diikutin anak-anak gajah ya, secara koloni atau kolektivitas kekeluargaannya kita lihat cukup baik gitu secara visual. Dalam pidatonya kemarin, Ketua Umum PSI terpilih Kaisang mengatakan bahwa gajah adalah simbol kekuatan, simbol kecerdasan, keteguhan, dan solidaritas. Nah, apakah itu suatu kebenaran yang bisa kita pahami? Nanti akan kita benturkan dengan makna atau asosiasi dengan kultur kita di Indonesia. Gajah di Indonesia secara kultural itu dimaknai sebagai hewan yang berada di lingkungan kerajaan, karena histori bahwa gajah sering digunakan atau dieksploitasi. Gajah dieksploitasi, sekali lagi, gajah dieksploitasi oleh kerajaan-kerajaan sebagai kendaraan perang. Itu yang ada di beberapa literatur atau beberapa sejarah yang ada di Nusantara, beberapa kerajaan-kerajaan di Nusantara pada waktu itu. Lalu kita lihat juga di beberapa candi atau prasasti itu ada juga simbol-simbol gajah yang erat dengan kaitannya dengan kerajaan. Tapi simbolisasi yang ada di prasasti atau di candi-candi gajah itu asosiasinya itu dengan kepercayaan Hindu. Di Hindu itu ada dewa Ganesha atau Ganapati, sangat dihormati yang namanya dewa Ganesha karena simbol keberuntungan dan kebijaksanaan. Jadi nilai ini atau makna ini yang dipakai oleh kelompok atau umat Hindu, terutama di India pada waktu itu, juga tertanam di Thailand karena di Thailand berkembang juga kepercayaan Hindu. Selain kepercayaan Buddha juga memang cukup berkembang di Thailand. Lalu persepsi saya mengenai simbolisme gajah itu adalah, sepengetahuan saya, gajah itu sebatas Sumatera dan Kalimantan. Jadi persebaran gajah Indonesia itu hanya Sumatera dan Selatan, Sumatera dan Kalimantan. Beberapa penelitian memang ada yang mengatakan dulu ada yang namanya gajah Jawa, tetapi gajah Jawa saat ini telah punah Indonesia, sehingga ketika Indonesia berdiri tidak mengenal yang namanya jenis gajah Jawa. Jadi dalam penelitian persebaran binatang sebelum Indonesia itu ada gajah Jawa, tapi ketika Indonesia sudah ada, gajah Jawa sudah punah, artinya tidak ada. Secara kultural, kehidupan saya yang saya kelahiran katakanlah tahun 88, mungkin seangkatan saya atau ya tidak jauh dari saya, yang jarang melihat secara langsung gajah, kecuali melihat di arena sirkus atau
di arena hiburan anak. Jadi di dalam pikiran saya, gajah itu adalah binatang sirkus atau binatang hiburan untuk anak-anak, untuk ditunggangi dengan kita membayar katakanlah 20.000, 40.000, 50.000, 100.000, bisa naik anak-anak. Kalau saya dulu kecil ya, saya lupa nominalnya, naik gajah itu sesuatu hiburan unik yang jarang terjadi. Jadi ketika hanya ada pentas, dulu lumba-lumba dan hiburan gajah, keluarga ramai-ramai berkunjung untuk naik gajah, untuk anak-anaknya dihibur dengan menaikkan anak-anak di punggung gajah. Nah, jadi persepsi saya, gajah itu adalah binatang hiburan, binatang yang bisa ditunggangin. Setelah saya bergelut dengan literatur, dengan film, secara kognisi, persepsi saya mengenai gajah itu adalah gajah itu sebagai binatang yang mengayomi anak-anaknya, ibu gajah yang ngemong anak-anaknya. Kalau istilah orang Jawa, ngemong ya. Jadi menuntun, melindungi anak-anaknya. Itu ibu gajah. Ibu gajah sangat protektif terhadap anak gajah. Karena hewan besar, saya juga memahami bahwa gajah ini membutuhkan yang namanya makanan yang besar juga, karena tidak mungkin seperti hewan-hewan kecil itu porsi makanannya pasti banyak. Di sisi lain, karena gajah ini dimunculkan atau digunakan oleh Partai Solidaritas Indonesia sebagai simbol yang baru, saya juga memahaminya saya akan mengasosiasikannya pada makna yang muncul atas keberadaan PSI. PSI kita tahu ketuanya Kaesang baru terpilih kemarin. Ya, ini periode kedua dia sebagai petinggi di PSI. Lalu kita tahu Kaesang itu adalah anak mantan Presiden Jokowi yang banyak memunculkan perdebatan. Keluarga ini banyak memunculkan perdebatan karena pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Menurut sebagian kalangan, pencalonan Gibran sebagai wakil presiden melanggar konstitusi. Lalu ada lagi opini publik yang berkembang karena ada ulasan majalah besar, majalah nasional Tempo, kita sebut aja Tempo, mengenai adanya peran istri Jokowi atau ibu dari Gibran atau ibu dari Kaesang itu untuk memuluskan atau untuk mendorong anaknya sebagai calon wakil presiden pada waktu itu. Kita masuk ke bagian akhir, bahwa atau saya sendiri tidak bisa melepaskan PSI dan Jokowi dari persepsi simbol gajah pada logo PSI. Secara pengalaman hidup saya, seperti saya
sangat sedikit bergelut dengan yang namanya gajah asli. Jadi tidak punya banyak pengalaman hidup dengan gajah, kecuali mungkin beberapa orang ya. Tadi saya katakan, ya persebaran gajah itu hanya di Sumatera dan Kalimantan. Di Sumatera juga tidak seluruh wilayah Sumatera, hanya beberapa daerah tertentu saja